Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa kembali pada acara Ramadan bersama Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan. Selawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah, salah satu nama lain daripada Ramadan itu sebutannya disebut dengan Syahrul Mubarak, artinya bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita perbanyak di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu di antara banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah yaitu memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kepada orang lain. Di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah pada urutan hadis ke-21 menjelaskan tentang keutamaan memberikan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man adkhala ala qalbi akhihil muslim farhan wa sururan fi dari dunya, khalaqallahu ta'ala malakan yadfa'u anhul afat. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kepada hati sesama muslim di dunia, khalaqallahu ta'ala malakan yadfa'u anhul afat. Maka Allah akan ciptakan satu malaikat yang khusus melindunginya daripada bahaya, musibah, dan wabah. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika hari kiamat itu terjadi, jaa bihi qorinan, datang bersamanya qorinan. Qorin itu maknanya adalah teman sejati, sahabat sejati. Fa idza marra bihi haulun yabzahu qala la takhaf. Ketika terjadi pada saat itu sesuatu hal yang menyeramkan, qala la takhaf. Qorin tadi, teman sejati tadi akan berkata, la takhaf, jangan Anda takut. Fayaqulu man anta. Kemudian yang meninggal itu akan bertanya, siapa Anda? Fayaqulu anal farahu was sururul ladzi adkhalta ala qalbi akhikal muslim fi dari dunya. Maka Qorin tadi, orang yang sahabat sejati tadi akan berkata, saya ini adalah kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan yang engkau tanamkan di hati saudaramu semuslim semasa di dunia. Masya Allah. Hadirin, hadirat, pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang berbahagia. Ada suatu hikayah, seorang ulama masyhur yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini suatu ketika melewati pasar. Kemudian di tengah-tengah pasar ada kuda yang dijual di bawah standar harga pasaran, yaitu 40 dirham harganya. Kemudian bertanyalah Abdullah bin Umar ini kepada penjual kuda, wahai penjual kuda, apakah benar kudamu ini engkau jual seharga 40 dirham? Kemudian penjual kuda ini karena jujur berkata, ya, harganya 40 dirham. Kemudian yang pertama aibnya adalah kuda ini ketika dikejar musuh, dia berhenti. Yang kedua, ketika mengejar musuh, dia mengejar dengan sangat pelan. Yang ketiga, dia bersuara saat di tempat yang seharusnya dia harus diam. Maka ulama Abdullah bin Al-Mubarak ini berkata, wah, kalau ini adanya berarti ini kudanya amat sangat mahal. Selang beberapa hari kemudian, muridnya daripada Abdullah bin Al-Mubarak membeli kuda tersebut dan digunakan untuk berperang. Semua yang melihat kuda tersebut sangat terheran karena kuda ini tampil dengan hebatnya, dengan gagahnya,
tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penjual tadi. Kemudian gurunya yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, apakah kamu tahu bahwa kuda ini memiliki aib ini dan itu? Kemudian muridnya menjawab, ya saya tahu, karena ketika saya membeli itu, saya bisikkan di telinga kuda, bahwasanya saya adalah sudah bertaubat kepada Allah, saya telah kembali ke jalan Allah. Maka dengan apa yang engkau dengarkan ini, maka tinggalkanlah semua aib-aib yang ada pada dirimu. Maka kuda tersebut atas izin Allah menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sehingga kuda itu menjadi taat, patuh kepada pemiliknya yang baru, karena sebab mendengar bahagia bahwa pemilik barunya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah, bahwasanya menunjukkan bahwa hewan saja, binatang saja tunduk patuh karena mendengar, karena bahagia, karena senang, karena gembira bahwa pemilik barunya adalah orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali di jalan Allah. Dan kebahagiaan yang kita tanamkan tersebut nantinya akan menjadi jism. Jism itu maknanya akan menjadi tubuh, akan menjadi sosok, akan menjadi korin yang akan menemani kita di hari akhirat kelak nanti. Hadirin, hadirat pemirsa MUI Jakarta Selatan Channel yang diberkahi Allah, dari hadis yang telah disebutkan di awal, bahwa keutamaan memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain itu memiliki dua keutamaan. Yang pertama adalah kesimpulannya, bahwasanya berkat orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah ciptakan satu malaikat yang khusus menolak daripada bala, bencana, dan musibah. Kebahagiaan, kegembiraan yang kita tanamkan ke dalam hati keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, ataupun orang lain akan menumbuhkan perhatian malaikat. Maka semakin banyak benih-benih kebaikan, kegembiraan, kesenangan yang kita tanamkan, maka semakin banyak pula malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Ini yang pertama. Dan caranya banyak untuk kita memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Salah satu diantaranya bisa dengan perkataan, tindakan, perbuatan, pemberian, hadiah, ataupun sedekah. Contoh, mainan mobil-mobilan yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu amat sangat berharga, amat sangat menyenangkan bagi anak kecil. Atau ketika kita pulang kampung nanti Idul Fitri, kemudian kita kembali ke tempat masing-masing, kemudian kita memberikan oleh-oleh kepada tetangga kita, teman kantor kita, itu sudah termasuk ke dalam membahagiakan, menyenangkan hati orang lain. Atau ketika bulan puasa ini, memberikan makanan berbuka puasa, baik di masjid-masjid, di musola-musola, meskipun dengan air putih, ataupun gorengan kita berikan, itu sudah termasuk ke dalam kategori orang yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan hati orang lain. Atau ketika kita bertemu orang di pinggir jalan, kita sapa dengan salam, dengan senyuman, salam, yaitu kita mendoakan, senyuman adalah merupakan wujud kita itu masih mengingat dia. Maka semua apapun yang kita lakukan yang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di hati orang lain, bahwa menunjukkan bahwasanya Allah akan ciptakan malaikat yang khusus menolak bala dari bencana dan musibah kepada kita. Dan yang kedua, keutamaannya adalah di akhirat kelak. Dari mulai alam barzakh sampai hari kiamat, di akhirat Allah ciptakan tadi yang disebut dengan korinan, sahabat sejati, teman sejati yang akan menemani kita kelak di sana. Kita tidak akan sendirian di alam akhirat, karena kebahagiaan, kesenangan yang kita tanamkan selama di dunia itu akan berubah menjadi jism, akan berubah menjadi korin, akan berubah menjadi teman yang akan menemani kita kelak nanti di akhirat. Dan yang terakhir tambahannya adalah bahwasanya orang yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di hati orang lain, selain daripada dua ini adalah bahwasanya di dalam wafi haditsin akhar, di hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda, idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sitina sanah. Artinya kata Rasulullah dalam hadisnya, idkhalus surur fi qalbi mu'minin, memberikan kebahagiaan di hati orang-orang beriman, khairun min ibadati sitina sanah, lebih baik nilainya
daripada beribadah 60 tahun lamanya. Masya Allah. Maka sebagai penutup daripada bincang diskusi ini atau penyampaian materi ini, saya tutup dengan mengutip daripada surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya Allah berfirman, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai, sangat senang, sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asa'tum falaha, ketika engkau berbuat keburukan, kejelekan, maka sesungguhnya kejelekan, keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Maka sebagai penutup, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar, orang-orang yang senang memberikan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di hati orang lain, terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.